Pernahkah Anda merenung, ya, seberapa dalam makna tiap ayat suci Al-Quran? Gimana kalau Anda bisa memahami pesan ilahi yang bisa mengubah hidup Anda, bab demi bab, dengan penjelasan yang jernih? Ini bukan cuma bacaan biasa loh. Ini undangan, ya. Undangan menuju pemahaman yang lebih dalam. Transformasi diri. Jangan lewatkan perjalanan ini. Cek deskripsi episode sekarang juga buat panduan lengkapnya. Jangan di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di 8-Bit Ilmu Bermanfaat. Bersama saya, Adi. Dan saya Dwi, senang sekali rasanya bisa kembali menemani Anda dalam perjalanan kita mendalami kitab suci Al-Quran. Pastikan Anda sudah follow kami di platform podcast kesayangan Anda dan juga subscribe saluran YouTube kami ya, biar selalu dapat notifikasi episode baru. Ingat ya, dalam seri ini kita akan kupas tuntas Al-Quran surah demi surah. Insya Allah dengan bahasa yang mudah dicerna, plus refleksi mendalam dan aplikasi praktis buat kehidupan kita sehari-hari. Detail lebih lanjut tentang apa yang akan kita bahas hari ini, nah itu bisa Anda temukan di deskripsi episode. Silakan dibaca ya, biar dapat gambaran dan sorotan utamanya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mari kita mulai pembahasan kita hari ini. Kita akan fokus pada surah ke-14, surah Ibrahim. Oke, surah Ibrahim. Tadi disebutkan turun di akhir periode Mekah ya, masa-masa sulit berarti itu. Betul sekali. Nama surahnya sendiri kan diambil dari doa Nabi Ibrahim yang luar biasa itu ada di ayat 35-41. Tema utamanya itu jelas banget dari awal, ayat 1, ayat 5 juga disebut. Al-Quran ini turun buat membawa manusia keluar dari kegelapan, ya macam-macam kegelapan lah, menuju satu cahaya kebenaran. Menarik ya, langsung ditegaskan fungsinya sebagai cahaya. Ayat-ayat awal juga kayak ngasih peringatan gitu ya, buat mereka yang lebih milih dunia, lebih cinta dunia daripada kebenaran hakiki. Kayak kontras gitu ya, petunjuk sama kesesatan. Iya, kontrasnya jelas. Dan ada penekanan penting nih di ayat keempat. Setiap rasul itu diutus pakai bahasa kaumnya sendiri. Biar apa? Biar pesannya jelas, mudah dipahami gitu. Tapi, nah ini bedanya, Al-Quran ini ditegaskan sebagai pesan universal buat semua manusia. Beda sama kitab sebelumnya ya. Kayak misalnya kisah Nabi Musa yang juga disebut di sini kan? Betul. Nabi Musa kan spesifik ya untuk kaumnya, walaupun pelajarannya universal juga sih. Kisah Nabi Musa di ayat 5-8 itu nyambung banget. Tugasnya sama, keluarin kaumnya dari kegelapan, dari Fir'aun itu, dan ingetin mereka sama hari-hari Allah. Hari-hari Allah. Maksudnya apa tuh? Peristiwa besar gitu ya? Iya, peristiwa besar yang nunjukin kuasa Allah, termasuk ya hari kiamat juga. Makanya pelajaran syukurnya kuat banget di situ. Syukur atas nikmat, kayak diselamatin dari Fir'aun. Dan apa akibatnya kalau kufur, kalau mengingkari. Tapi Allah kan nggak butuh syukur kita ya? Nah, itu dia. Ditegaskan juga Allah itu maha kaya, maha terpuji. Walaupun semua manusia di dunia ini kufur nikmat, nggak ngurangin keagungan Allah sedikit pun. Ini nyambung juga sama kehendak Allah. Siapa yang dapat petunjuk, siapa yang dibiarin sesat. Tapi ini sering dikaitkan juga sama pilihan bebas manusia itu sendiri loh. Oke. Terus surah ini juga nyeritain pola yang berulang ya. Umat-umat terdahulu, kaum Nuh, Ad, Tamud, itu nolak Rasul mereka. Iya, polanya gitu terus. Mereka ragu, nantang, kadang malah ngancam para rasul. Tapi jawaban rasulnya selalu sama. Negesin tauhid, percaya sama Allah yang esa, dan ngaku kalau mereka cuma manusia biasa yang bawa pesan dari Allah. Dan selalu ada janji kemenangan buat yang beriman, kehancuran buat yang zalim ya. Selalu. Itu jadi sumber harapan sekaligus peringatan. Konsisten di Al-Quran. Menunjukkan konsekuensi pilihan manusia itu tadi. Ada satu perumpamaan yang, ngena banget menurut saya di ayat 18. Amal orang kafir itu kayak abu ditiup angin pas badai. Sia-sia, nggak ada nilainya di akhirat. Visual banget ya gambarannya. Itu nunjukin pentingnya landasan iman. Terus ada lagi dialog di akhirat nanti. Pengikut nyalahin pemimpin, pemimpin nyalahin pemimpin. Tapi ya udah telat semua. Paling puncak itu pengakuan iblis ya. Nah iya, iblis ngaku dia cuma goda nggak maksa. Manusia sendiri yang milih ikut. Dia malah nyuruh manusia nyalahin diri sendiri. Tanggung jawab pribadi itu penting banget. Terus kontrasnya ada perumpamaan kalimat yang baik, Ya. kayak pohon yang baik ya. Akarnya kuat. Akarnya kuat,
cabangnya tinggi, buahnya ada terus. Ya. Indah banget. Betul, itu metafora buat iman, tauhid, kebenaran. Akarnya di hati, kelihatan dari ucapan, tindakan, manfaatnya terus-terusan. Sebaliknya, kalimat buruk, kekafiran, kebatilan, ya kayak pohon jelek yang gampang dicabut, nggak kokoh, nggak ada gunanya. Allah kuatkan orang beriman dengan ucapan yang teguh, syahadat itu, di dunia dan akhirat. Di tengah semua kisah dan perumpamaan ini, ada perintah praktis juga ya di ayat 31 buat orang beriman. Ada, jelas banget, dirikan sholat, terus infakkan sebagian rezeki, mau sembunyi-sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari kiamat, di mana udah nggak ada lagi jual beli atau tolong-menolong kayak di dunia. Terus diingetin lagi soal nikmat Allah yang melimpah banget. Ayat 32-34 itu ya. Langit, bumi, hujan, buah, kapal, sungai, matahari, bulan, malam, siang. Semuanya buat manusia. Iya, semuanya ditundukkan buat kita. Tapi ironisnya, manusia seringnya zolim dan kafar, sangat ingkar. Nikmatnya nggak kehitung, tapi sadar dan syukurnya sering kurang. Nah, bagian paling menyentuh mungkin doa Nabi Ibrahim ya. Ayat 35-41. Doa seorang ayah, seorang nabi. Lengkap banget. Komprehensif sekali doanya, minta aman buat Mekah, dijauhin dari syirik, baik yang jelas maupun terselubung ya. Terus menetapkan standar pengikutnya itu tauhid. Cerita soal Nabi Ismail ditempatkan di Mekah, minta hati manusia tertarik ke sana, minta rezeki, syukur dapat anak di usia tua, minta istiqomah sholat buat keturunannya, sampai minta ampun buat diri sendiri, orang tua, dan semua mukmin. Wah, doa itu kayak ngerangkum semua tema di surah ini ya. Tauhid, syukur, pasrah, harapan ampunan. Bener, teladan banget cara berkomunikasi sama Allah. Nah, penutup surahnya negasin lagi, Allah nggak lalai sama perbuatan orang zolim, cuma ditunda aja sampai hari perhitungan. Terus digambarin ngerinya hari itu, penyesalan orang zolim yang sia-sia. Jadi, surah Ibrahim ini benar-benar kayak perjalanan ya. Dari gelap ke terang. Penuh pelajaran dari umat dulu, perumpamaan yang bikin mikir, doa yang nyentuh, dan penegasan soal keesaan Allah dan tanggung jawab kita. Iya, sebuah surah yang kaya banget. Nah, sebagai bahan renungan akhir nih buat Anda, coba ingat lagi perumpamaan pohon yang baik tadi, yang akarnya kuat, buahnya bermanfaat. Dalam komunikasi, dalam tindakan Anda sehari-hari, pohon baik apa sih yang lagi Anda tanam dan Anda pupuk? Udah kuat belum akarnya dalam kebenaran? Dan buahnya apa udah bawa manfaat buat diri sendiri dan orang lain? Mungkin itu bisa direnungkan lebih lanjut ya. Terima kasih banyak sudah membersamai kami di 8 Bit Ilmu Bermanfaat. Jangan ragu ya untuk bagikan pembahasan ini ke teman dan keluarga kalau dirasa membawa kebaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan perjalanan kita menelusuri surah-surah Al-Quran di kesempatan berikutnya. Tetaplah bersama kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.